Kelihatan ya? Udah kelihatan? Nah, sekarang kita masuk di tekanan pada zat padat. Kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan tekanan zat padat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, kapilaritas, dan jaringan angkut pada tumbuhan. Kemudian menyajikan data hasil percobaan menyelidiki tekanan pada zat cair padat kedalaman tertentu, gaya apung, kapilaritas, misalkan dalam batang tumbuhan. Jadi kompetensi keterampilannya adalah melakukan penyelidikan pada tekanan. Jadi tekanan di sini bisa pada tekanan zat cair, kemudian tekanan zat padat pada kedalaman tertentu, kemudian gaya apung ini gaya Archimedes ya, pada batang tumbuhan. Nah, kemarin itu sudah kalian melakukan percobaan tekanan pada zat padat ya, dengan menggunakan plastisin, di mana plastisin di sini yang kita buat sendiri ya, tidak perlu kalian beli, dengan menggunakan bahan-bahan yang Ibu sudah jelaskan pada video, dan menggunakan koin ya. Itu yang kita lihat di pertemuan sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian zat padat ya, kemudian menjelaskan tekanan pada zat padat, kemudian menganalisis hubungan antara gaya dengan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Nah, sebelum lanjut Ibu tanya kembali, ada berapa jenis zat? Ada berapa jenis zat? Dua. Ada lagi yang lain? Empat. Yang empat ada empat. Ada lagi? Yang empat apa saja? Yang empat zat apa saja? Kalau empat zatnya apa saja? Apa tadi jawab empat? Tiga zatnya apa saja? Kalau tiga, ini yang bicara siapa? Zat padat, zat cair, dan gas. Ya, yang bicara siapa? Siapa yang bicara tadi? Atas nama Lingga. Oke. Ya, oke, benar ya. Jadi ada tiga. Saya, Bu. Nah, apa yang satu? Yang jenis zat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa satu? Dapur, kapilaritas, Hah? iodin, dan belerang. Itu contoh. Garam dapur, Itu contoh ya. Jadi kalau misalkan garam dapur, dia masuk zat apa? Zat padat. Apalagi misalkan iodin. Nah, kalau dalam keadaan cair berarti dia masuk dalam zat cair. Ya, jadi kelompoknya itu ada tiga: padat, gas, dan cair. Nah, ketiga zat tersebut itu mengalami tekanan. Ya. Nah, seperti pada pertemuan yang kemarin, percobaan yang kalian lakukan kemarin, ini ya, membuat plastisin ya, ini gambarnya, ini hasilnya. Nah, pertanyaannya, di bagian manakah dari plastisin ini yang mengalami tekanan? Bagian mana kira-kira? Ada yang bisa? Sebut namanya dan sebut kelasnya. Di bagian manakah dari percobaan yang kalian lakukan kemarin plastisin mengalami tekanan? Siapa yang bisa sebut namanya? Nggak ada? Ayo, Bu. Ya.
Nama? Nama? Siti Astiva. Astiva 84. Ya, silakan ya Astiva. Di bagian mana? Yang memiliki tekanan ialah yang posisi vertikal, karena semakin kecil luas permukaan maka tekanan juga akan semakin besar. Oke. Di gambar ini yang mengalami tekanan mana? Gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Ini yang pertama, kedua, ketiga. Yang mengalami tekanan yang mana? Pertama, Ibu. Pertama, yang ketiga? Gambar yang ketiga ada nggak tekanan di sini? Ada atau tidak? Ada. Ada. Siapa yang memberi tekanan atau apa yang memberi tekanan? Jari. Ya, jadi jari memberi tekanan. Jadi ada oleh jari sehingga plastisin mengalami tekanan. Apa yang diberi oleh jari sehingga plastisin tertekan? Dorongan atau gaya. Ya, jadi sudah kita dapat satu besaran yang terlibat pada tekanan, yaitu besaran dorongan atau gaya. Jadi kalau misalkan di sini saya dorong lebih kuat, plastisinnya dalam atau tidak? Dalam. Ya, jadi kalau semakin besar dorongan atau semakin besar dari gaya pada tangan saya, maka tekanannya juga semakin besar. Ya, oke, kita tulis dulu. Sudah ya. Oke, jadi kita dapati bahwa bila gayanya besar, ya, gaya itu kita simbolkan dengan F ya. Nah, jadi kalau gayanya besar, maka tekanannya juga semakin besar atau setara dengan P. Jadi P itu artinya adalah tekanan, ya. Nah, F itu besar, maka tekanannya juga besar. Oke, jelas ya sampai di sini. Berikutnya, tadi kalian lakukan percobaan, posisi koinnya berbeda, ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, yang hasilnya itu digambar yang berada di tengah. Ini hasilnya ya. Nah, di antara dua posisi koin ini, yang manakah tekanannya paling besar? Posisi yang vertikal atau posisi yang horizontal? Yang mana? Vertikal atau horizontal? Yang vertikal. Iya, yang vertikal. Dari mana tahu kalau vertikal itu lebih besar tekanannya? Dari mana ditahu kalau vertikal lebih besar tekanannya? Karena semakin kecil luas permukaan, maka tekanan juga akan semakin besar. Ya, apa tandanya di gambar? Kalau ini tekanannya besar, apa kira-kira? Apa tekanannya di gambar kalau benda ini besar tekanannya? Kira-kira apa? Ada yang bisa? Lebih dalam, Bos. Lebih apa? Dalam. Iya. Ya. Sebentar ya. Ibu izinkan satu orang dulu. Terklik.
Jadi ditandai dengan lebih dalam hasilnya. Ya, ini kan kelihatan ya. Gambar yang ditekan pakai koin yang kecil atau vertikal lebih dalam dibandingkan dengan yang vertikal. Berarti yang mengalami tekanan paling besar itu adalah yang benda yang ditekan atau yang ditekan secara vertikal, ya, gambar ini. Jadi kalau dibilang alat, ada alat khusus yang mengukur tekanan. Tapi kini kita tidak menggunakan alatnya, ya, karena kalian kerja sendiri di rumah. Tapi kita bisa mengidentifikasikan besarnya tekanan dari dalamnya benda itu. Ini kalau bendanya itu adalah zat padat, ya. Ini kalau bendanya adalah zat padat. Jadi bisa kita identifikasikan, oh, ini mengalami tekanan yang besar. Bagaimana caranya? Lihat, ini lubangnya paling dalam. Berarti kalau dia lubangnya paling dalam, berarti tekanannya besar. Nah, apa yang menyebabkan tekanannya ini menjadi besar? Siapa yang bisa? Karena adanya gaya dorong. Kayak adanya gaya dorong. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Apa yang menyebabkan gambar ini, bagian ini, yang vertikal ini, tekanannya menjadi besar? Sama-sama didorong. Ya, sama-sama didorong. Tapi apa yang menyebabkan ini menjadi lebih besar tekanannya? Siapa yang bisa? Karena apa? Tidak ada yang tahu? Karena Kecil luas permukaannya. luas. Karena kecil, luas penampangnya. Luas penampang apa? Kecil, luas penampang apa? Benda apa? Luas penampang apa di sini yang dimaksud? Luas penampang koin. Ya, koin. Jadi, yang diukur di sini adalah luas penampang koinnya, bukan luas penampang plastisinnya. Jadi, penampang yang dimaksud adalah benda yang menekan. Ya, ya, benda yang menekan. Sedangkan gaya yang dimaksud adalah yang menekan. Nah, ini plastisin hanya kita gunakan untuk mengidentifikasikan besar atau tidaknya tekanan. Tetapi yang melakukan tekanan itu adalah koin. Ya, yang melakukan tekanan itu adalah koin. Berarti luas penampang yang dimaksud di sini adalah luas penampang koin atau uang. Ya, uang koin. Kalau kecil luas penampangnya, tekanannya besar atau tidak? Iya, besar. Sebentar lagi. Ya, jadi kalau luas penampangnya kecil, maka tekanannya besar. Sebaliknya kalau luas penampangnya besar, kecil, ya. Berarti dia berbanding terbalik. Ya. Dia berbanding terbalik. Inginkan dulu ini. Oke. Nah, bisa kita tulis bahwa untuk luas penampang ini ya, ini P, ini tekanan. Untuk luas penampang kita simbolkan dengan A. A itu sama artinya dengan luas penampang. Ya. Nah, A itu kalau penampangnya itu luas, maka tekanannya kecil. Kalau penampangnya itu kecil, tekanannya besar. Berarti dia berbanding terbalik. Makanya kita tulis 1/A atau 1/A. Ya? A. Jadi A itu adalah luas penampang. Nah, ini kita gabung. Ini kita gabung. Ini P, maka kita gabung. Kita gabung. Nah, berarti P sama dengan
ya. Ini kita gabung. Apa? Ini F. F kali 1 sama dengan F. Berarti F per A. Per A. Nah, maka kita dapatlah rumus persamaan dari tekanan. Ini hanya untuk zat padat. Ya, ini rumus yang ada di buku kalian. Bagaimana cara memperolehnya? Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ini rumus didapat dari percobaan. Ya. Jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Iya, Bu. Jelas ya sampai di sini? Oke. Jadi kita kemudian perhatikan satuannya. F itu apa? Gaya. Gaya satuannya apa? Gaya. Ya, gaya satuannya apa? F satuannya adalah Newton. iya, Newton. Jadi biasa kita singkat dengan huruf N saja ya. Karena ini papan tulis digital. Jadi Newton. Kemudian A itu apa? A itu adalah ya, luas penampang. Berarti A itu adalah luas penampang. Satuannya apa? Kalau luas, luas kan panjang kali lebar. Kalau panjang meter, lebar meter. Luas adalah meter kali meter, sama dengan meter pangkat 2. 2. Ya. Nah, ini satuan untuk A. Berarti tekanan rumusnya adalah satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Ya, jadi satuannya diperoleh juga dari rumus. Newton tekanan sama dengan Newton per, karena ini per ya, per meter pangkat 2. Itu satuan untuk tekanan. Ya. Nah, Newton per meter pangkat 2 itu setara dengan Pascal. Atau biasa kita tulis dengan PA. Pascal itu apa? Pascal itu ilmuwan. Seorang ilmuwan yang menemukan konsep tekanan. Jadi, untuk menghargai jasanya sebagai satuan. Sama dengan gaya. Gaya itu Newton. Newton itu nama ilmuwan. Ya. Jadi Pascal itu setara dengan Newton per meter pangkat 2. Bisa juga kalian tulis Pascal, bisa juga langsung ditulis Newton per meter pangkat 2. Oke, jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi kalau kalian menggunakan rumus ini, perhatikan kesetaraannya. Jadi ini satuan SI, ini juga satuan SI. Makanya kalau mau dibagi harus sama-sama satuan SI. Kalau ada salah satunya tidak dalam satuan SI, maka ubah dulu ke dalam satuan SI atau sistem internasional ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Bisa dilihat ya. Jadi contoh soal yang pertama, Ibu Ratna beratnya 1000 Newton. Nah, kalau 1000 Newton beratnya berapa kilogram kira-kira itu? 100 kilogram. Ia memakai sepatu perempuan dengan hak tinggi. Nah, ya. Jadi ini sepatunya ya. Hitunglah berapa tekanan pada kedua ujung hak itu jika tekanan dikonsentrasikan pada hak ini ya. Jadi disuruh cari berapa tekanannya itu hak. Nah, sekarang yang melakukan tekanan itu adalah hak pada sepatu. Berarti luas penampang yang dimaksud di sini penampang sepatu. Kemudian gayanya itu adalah beratnya Ibu Ratna. Ya, gayanya itu adalah beratnya Ibu Ratna. Oke, coba kita kerjakan. Silakan diperhatikan. Nah,
Ibu Ratna beratnya 1000 Newton. Berarti 1000 Newton itu adalah apanya? Besaran apa? Besaran? Gaya. Ya, betul. Besaran gaya berarti F itu kita tuliskan 1000 Newton. Ya. Nah, ini sudah dalam bentuk satuan SI. Nah. Oke. Kemudian luas penampang hak 10 cm pangkat 2. Ya, berarti A-nya itu berapa? Luas penampang kedua hak itu sama dengan 20 cm pangkat 2. Fahri, mana tabletnya Mama nak? Bawa sini dulu. Sini dulu ya. Oke. Nah, ya. 20 cm pangkat 2. Nah, sekarang satuan untuk luas penampang satuan untuk luas penampang itu adalah meter pangkat 2 dalam satuan SI. Kalau begitu ini kita rubah dulu. Nah, siapa tahu bagaimana yang tahu bagaimana cara mengubahnya? Dibagi 10.000. Iya, dibagi 10.000. Kenapa dibagi 10.000? Kenapa dibagi 10.000? Karena pangkat pangkat 2. Berarti sentimeter ke meter itu sama dengan 100 karena 2 kali naik ya. Nah, karena dia pangkat 2, makanya ini juga kita pangkatkan 2. Ya, kita pangkatkan juga 2. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Kalau 20 per 10.000 sama dengan berapa? 1,0. Sama dengan 0, kita jabarkan dulu ya supaya yang tidak mengerti bisa lihat langsung. Berarti 20. Nah, ini per 100 pangkat 2 sama dengan 10.000 ya. 100 kali 100 sama aja artinya. Ya. Nah, ini nolnya di atas habis, ini juga habis ya. Berarti 2 bagi 1000 atau sama dengan berapa? 0, ini 3 nolnya ya. Berarti ini juga tinggal 3 nolnya juga. 0,02. Ini sudah satuan meter pangkat 2. Oke? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, yang ditanyakan berapakah tekanan pada kedua ujung hak tersebut? Berarti yang dicari itu adalah P. Nah, berarti P sama dengan apa tadi?
F dibagi dengan A. Ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Tadi didapat V itu sama dengan 1000 Newton. Ya. 1000 Newton. Ini kelas 81, 82, 83 sudah pernah pelajari dalam matematika bilangan berpangkat ya? Atau belum? Nah, 1000 Newton itu kalau dituliskan dalam bilangan berpangkat, ini kenapa? Karena lebih mudah kadang kita selesaikan bilangan berpangkat, itu bisa kita tuliskan 10 pangkat 3. Ya, karena 3 nolnya. Kalau kita tuliskan dalam bilangan berpangkat. Nah, sekarang A-nya tadi berapa? A-nya tadi kita dapati 0,500 juta. Nah, 0,002. Jadi kita tuliskan 0,002 meter pangkat 2. Nah, ini kalau dituliskan dalam bilangan berpangkat itu sama 2 kali 10. Berapa nolnya? 3 nolnya, berarti minus 3. Kenapa dikasih minus? Karena negatif. Ya, karena 0, bilangan desimal. Nah, sekarang 1000 bagi 0,002 berapa? Berapa hasilnya? Hari 1000 bagi 0,02 hasilnya sama dengan berapa? 500.000, Bu. Iya, 500.000. 100.000. Nah, 500.000. Oke, jadi besarnya dilakukan oleh hak tersebut adalah 500.000 Newton per meter pangkat 2, atau bisa juga dituliskan 500.000 Pascal. Ya, jadi besarnya tekanan yang dilakukan oleh kedua hak dari sepatu Ibu Ratna adalah 500.000 ya, Pascal atau 500.000 Newton meter pangkat 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, jelas ya? Oke, jelas. Sekarang kita lanjut. Oke. Coba diperhatikan soalnya. Baca dulu baik-baik ya. Dalam. Jadi sebuah balok berukuran panjang kali lebar dan tebal 10 kali 20 kali 30 ya ukurannya. Berat balok tersebut 1000 Newton. Hitunglah tekanan terbesar. Jadi yang ditanyakan adalah tekanan terbesar pada tanah ketika balok diletakkan di atas tanah. Jadi yang ditanyakan berapa tekanan terbesar, posisi yang bagaimana? Berarti yang kita cari di sini adalah posisi yang seperti pada koin yang vertikal ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui adalah apanya? 1000 Newton itu adalah gaya ya. 1000 Newton itu adalah gaya. Berarti F sama dengan 1000 Newton.
Nah, sekarang kita sudah dapati F 1000 Newton. Sekarang A-nya yang mana? Ya, A, ingat A itu panjang kali lebar. Tapi yang dicari di sini adalah A di mana bisa menghasilkan tekanan yang paling besar. Berarti A itu yang kita cari adalah A yang ukurannya atau nilainya kecil. Ya, karena apabila A-nya itu kecil maka tekanannya besar. Tapi kalau atau luas penampangnya itu besar maka tekanannya kecil. Yang ditanyakan dalam soal adalah tekanan yang terbesar. Berarti kita cari A yang kecil. Nah, apa itu? Tekanan apa? Luas penampang apa itu? Berapa? Ya, 10 cm. A itu satuannya 10 cm. Kalau cuma 10 cm, ini bukan A. Kenapa? Karena cuma 1 Ji. 10 cm. Kalau A itu cm pangkat 2. Nah, berarti 10 cm kali 20. iya, kali 20. Ya. Nah, jadi 10 cm dikali 20. 20 itu tidak baik. Jadi A itu sama dengan 10 kali 20. Ya, kita ambil 20. Kenapa? Karena hasilnya itu menjadi luas penampang yang kecil. Ya. Berarti ini dalam satuan cm pangkat 2. Nah, jadi nanti akan kita ubah lagi kembali menjadi meter pangkat 2. Berarti 10 kali 20 sama dengan 2. Wah, kenapa saya ngatur? Iya, 200. Oke. Jadi 200 dalam satuan cm pangkat 2. Nah, sekarang ini harus juga diubah dalam bentuk satuan SI, yaitu satuan meter pangkat 2. Berarti dibagi berapa tadi? Kita bagi dengan 10.000. Ya, caranya sama dengan contoh nomor 1. Nah, berarti 10.000. Oke. Nah, sentimeter pangkat 2 karena sudah kita bagi menjadi meter pangkat 2. Oke. Nah, sekarang hasilnya sama dengan berapa? Ini habis ya. Nah, ini habis. 0,02. Iya, 0,0. 0,2 Bu. Ya. Ya, tepat sekali ya. 0,0 meter pangkat 2. Oke? Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, sekarang yang ditanyakan P-nya. Nah, kita sudah dapat F, kita sudah dapat A. Nah, berarti tinggal kita cari adalah P-nya. Oke. Nah, sekarang P sama dengan apa tadi? P F per A. Nah, sekarang F-nya itu sama dengan 1000 Newton. Jadi langsung saja dikasih masuk. Sudah kita dapat tadi A-nya, F-nya tidak perlu lagi dicari karena sudah ada dalam soal. Berarti tinggal ditulis saja F sama dengan 1000 Newton. Nah, A-nya tadi berapa? 0,02. Ya, 0,02 meter pangkat 2. Hasilnya berapa? 50. Berapa? 50.000. 50? 50.000.
1/2. Oke, jadi pas tekanan balok yang terbesar itu adalah 50.000 Pascal. Oke, jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Bu, Ya? itu tadi kenapa 200 dibagi 1000 sama dengan 0,02? 200 dibagi yang mana itu? Yang ini? Ini? Iya. Sama dengan 500? Iya. Oke. Ini kan sama dengan 0,02. ya. Ini bisa kamu bagi langsung, ya. Bisa kamu bagi langsung kalau seperti yang biasa diajarkan sama guru matematika yang pakai kurung-kurung itu, atau kalau ibu lebih suka pakai bilangan berpangkat. Kenapa? Ya? Yang setelah ini, Bu. Yang mana itu? Yang ini. Ini Yang 4. 4. Apanya 4? Bu, yang 200 dibagi 1000. 200 dibagi 10.000. Ini kan habis ya. Ini nolnya di atas habis, nolnya di bawah habis. Berarti tinggal 2 bagi 100. Nah, nilainya sama dengan... Kenapa bisa 10.000, Bu? Kenapa bisa 10.000? Oke, sekarang kita lihat ya. Sentimeter ke meter itu dikali atau dibagi? Sentimeter tadi berapa nilainya? 200 sentimeter ke sentimeter, sentimeter ke meter itu dikali atau dibagi? Dibagi. Dibagi berapa? Bagi, Bu. Dibagi Bagi berapa kali naik? Sentimeter ke meter berapa kali naik? Iya, 2 kali. Berarti dibagi 100. Tapi lihat ya. Ini lihat, seandainya di sini tidak ada satuannya, tidak ada pangkatnya, tetap dibagi 100. Tapi ini kan ada pangkatnya, pangkat 2. Berarti ini juga kita pangkatkan 2. Ya, karena kenapa pangkat 2? Karena sentimeter kali sentimeter berarti 100 dikali 100, artinya sama dengan 100 pangkat 2. Ngerti? Nah, karena 100 pangkat 2, maka di sini menjadi 200 per 10.000. Kenapa? 100 kali 100 kan 10.000. Nah, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada pangkat 2-nya di satuan sentimeter, maka di 100 juga tidak perlu dipangkatkan 2. Tapi ini ada pangkat 2-nya, makanya dipangkat karena sentimeter kali sentimeter. Jelas ya? Siapa tadi yang bertanya? Ya, Bu. Ya, jelas nih ya? Ada lagi? Ada lagi yang kurang jelas? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, yang tidak sempat tadi menulis, nanti Ibu share kembali. Kemudian ini yang ikut Google Meet, sudah dicatat nama-namanya, kemudian kasih Ibu. Yang ikut Google Meet tidak perlu lagi membuat rangkuman, kecuali yang tidak ikut Google Meet buat rangkuman dari materi hari ini, ya. Jelas ya? Berarti tugas rangkuman itu hanya yang tidak ikut Google Meet. Yang ikut Google Meet nggak usah buat rangkuman. Oke, kalau jelas di contoh-contoh soalnya, sekarang kita masuk di tugas. Jadi tugasnya hari ini tugasnya hari ini adalah untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu
tekanan pada zat cair. Ya, jelas ini digambar. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Alat dan bahannya itu hanya sebuah botol, ya, botol aqua atau merek lain yang ukurannya 1,5 liter. Jadi botol-botol ini kalian lubangi, ya, seperti pada gambar, titik 1, titik 2, titik 3. Nah, setelah kalian lubangi, jangan terlalu besar juga lubangnya, ya. Yang jelas bisa kita lihat. Kemudian ukuran lubang-lubang ini usahakan sama. Jangan di sini terlalu besar, di sini kecil, di sini sedikit sekali. Ya, jadi usahakan tiap lubang di A, B, C itu sama ukurannya. Nah, setelah kalian lubangi, kalian plester. Jadi tutup pakai plester. Ya, boleh 1 kali tutup atau 1 kali plester ini titik ABC. Boleh dipotong-potong dulu plesternya. Yang mana saja. Ya, kalau bagusnya mungkin 1 kali saja plester. Tapi kalau plesternya sedikit, tutup-tutup saja lubangnya, ya. Nah, setelah kalian plester, isi dengan air sampai penuh. Ya, isi dengan air. Setelah penuh airnya, buka plesternya, perhatikan air yang meluncur pada botol tersebut. Nah, percobaan kalian ini divideokan. Ya, kemudian kumpul di classroom. Bisa, ya? Lintasan manakah yang lintasan air yang keluar dari ketiga titik itu, mengapa bisa berbeda? Ya, ya, lintasan mana, mengapa bisa berbeda lintasan yang keluar dari 3 titik tersebut? Itu yang kamu bahas di video. Jadi videokan mulai dari perkenalkan namanya, kelasnya, kemudian alat dan bahannya, kemudian langkah kerjanya, kemudian videokan juga air yang meluncur, kemudian bisa kamu jelaskan mengapa air yang keluar dari ketiga titik tersebut itu berbeda lintasannya. Bisa, ya? Ada yang kurang jelas? Nah, yang ibu akan posting nanti di WA masing-masing. Ibu hanya pilih 3 saja yang paling baik hasilnya. Kemudian di antara 3 kelas ini, ibu pilih 1 orang yang ibu akan share videonya pada saat pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ibu share di YouTube. Kenapa ibu share di YouTube? Pertama karena untuk melihat video nanti, ya, untuk teman-teman kalian yang mau lihat videonya itu tidak perlu lagi download video, tinggal langsung klik saja linknya, jadi tidak perlu lagi menambah memori. Nah, kemudian itu bisa kalian kepada teman-teman kalian di luar bahwa saya sudah bisa, video saya sudah ada di YouTube pada saat saya melakukan percobaan. Jadi ini video nanti akan ibu bagikan ke kelas masing-masing seperti yang kemarin, ya. Cuma yang ibu pilih hanya 3 orang dari tiap kelas, yang mana baiknya, ya. Nah, alternatif dari percobaan ini, yang tidak bisa melakukan percobaan ini boleh melakukan percobaan yang lain. Percobaan apa itu? Jadi tinggal dipilih saja yang mana mau dilakukan, apakah menggunakan botol atau menggunakan kantung plastik, ya. Nah, kantung plastik ini juga dibocori dengan titik yang berbeda seperti pada gambar, ya, seperti pada gambar. Kemudian usahakan plastik yang kalian gunakan adalah plastik yang bening, jangan yang berwarna. Usahakan yang bening supaya bisa kalian lihat jumlah air dalam plastik. Nah, diberi lubang, kemudian ditekan plastik tersebut bagian atasnya dengan tangan. Nah, lihatlah air yang memancar dari lubang-lubang tersebut. Mengapa demikian? Itu yang kamu bahas di video. Jadi pilih yang mana mau dipakai, apakah percobaan pakai botol
tadi atau percobaan yang menggunakan plastik. Oke, ada pertanyaan? Ibu terakhir dikumpul kapan? Oh ya, terakhir dikumpul hari Minggu. Jadi nanti Ibu share videonya nanti hari Senin, paling cepat ya. Karena kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Jadi terakhir dikumpul hari Minggu. Ada lagi pertanyaan? Bukan itu katanya. Sudah tidak ada? Apa? Bisa dikirim di WA pribadi kamu? Boleh. Yang tidak mampu di classroom agak loading, silakan japri Ibu. Yang jelas tulis namanya ya. Kalau mengirim video tulis namanya supaya Ibu tahu. Kemudian kalau sudah muncul videonya, Ibu sudah share di grup kelasnya, itu videonya boleh dihapus supaya memori HP-nya tidak terlalu penuh ya, karena kalau video kan itu agak berat dibandingkan dengan teks. Jadi kalau sudah Ibu share ke grupnya berarti Ibu sudah nilai, cuma mungkin belum tampak di classroom. Yang penting Ibu sudah download dulu ya. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi yang. Jadi rekaman ini Ibu share cuma nanti sebentar ya, karena Ibu edit dulu karena tadi beberapa ada kendala jaringan. Kemudian yang ketua kelas atau orang yang Ibu tadi tunjuk untuk menuliskan nama-namanya silakan japri Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri.